Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad KPMS, NIM H0712111028. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bisnis menurut kanvas proposal kewirausahaan. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Usaha adalah sesuatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan meningkatkan taraf hidup seseorang untuk lebih baik. Kita dapat menghasilkan laba atau pendapatan yang semaksimal mungkin. Memulai usaha dalam bidang apapun. Banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk membeli makanan daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga. Maka, kebanyakan dari mereka lebih memilih hal-hal yang instan, adanya persaingan yang cukup ketat, dan dalam pasar makanan tidak menyurutkan langkah saya untuk mencoba memproduksi suatu makanan yang tidak kalah menarik dengan makanan instan dan tentunya mampu bersaing dalam pasar makanan. Latar depan atau tujuan untuk mendapatkan pembiayaan dari investor untuk memotivasi orang-orang yang baru memulai atau membuka suatu usaha. Bab kedua, model bisnis. Yang pertama, customer segment. Segmen pelanggan merupakan elemen pertama dalam bisnis modal kanvas atau BMC. Donat merupakan produk yang cocok untuk semua kalangan. Oleh karena itu, saya menentukan segmen pelanggan untuk rencana produk donat ini sebagai berikut. Pecinta makanan tradisional, murah meriah, usia 12-30, pria dan wanita. Yang kedua, value proposition. Elemen selanjutnya dalam bisnis model canvas atau BMC ini, unggulan atau value proposition. Nilai unggulan untuk produk donat yang saya rencanakan yaitu sebagai berikut: ekonomis, inovatif, praktis, dan harga terjangkau. Yang ketiga, channel atau saluran. Dalam menyampaikan nilai kepada pelanggan, saya menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Saya juga menggunakan saluran langsung, yaitu melalui tenaga penjual atau layanan terjemput. Saya juga telah membuat website yang dapat memudahkan konsumen untuk mencari toko saya. Selain untuk memberikan informasi seputar bisnis, website tentunya dapat digunakan sebagai media promosi dan tempat menyampaikan kritik serta saran. Yang keempat, customer relationship, hubungan pelanggan. Customer relationship menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menciptakan dan memelihara hubungan dengan segmen pelanggan yang dituju. Adapun beberapa yang telah saya tetapkan dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan, yaitu memberikan promosi, memberi harga diskon, aktif berinteraksi dengan pelanggan di media sosial. Yang kelima, revenue stream atau arus pendapatan. Menurut Osterwalder dan Wigner, revenue stream atau aliran pendapatan mempresentasikan kas perusahaan yang dihasilkan dari setiap segmen pelanggan. Suatu modal bisnis dapat melibatkan dua jenis aliran pendapatan, yaitu pendapat transaksi yang dihasilkan dari one time customer payment dan mendapatkan yang berkelanjutan berulang yang dihasilkan dengan memberikan proposisi nilai para pelanggan maupun menyediakan dukungan post purchase bagi pelanggan. Aliran pendapatan bisnis donat didapatkan dari penjualan donat per pack, di mana terdapat beberapa varian seperti 1 pack isi 3, 1 pack isi 6 ditambah dengan minum, 1 pack isi 12 ditambah dengan minuman dan roti. Yang keenam, key resource atau sumber daya utama. Key resource merupakan kegiatan aset penting yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, mencapai pasar dan segmen yang dituju, menjaga hubungan dengan segmen pelanggan, meraih keuntungan, serta mendukung suatu bisnis agar tetap bekerja. Key resource dapat dimiliki oleh perusahaan atau disewa dan diperoleh oleh mitra bisnis. Key resource dapat berbentuk fisik, keuangan atau finansial, intelektual, atau pengetahuan, dan manusia.
kata Osterwalder dan Pickner. Aset-aset fisik penting dan yang dimiliki toko donat diantaranya adalah bangunan store donat, alat penggorengan lemari, kaca, meja, kursi, dan alat dapur serta transportasi yang digunakan untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Aset finansial yang dimiliki toko donat adalah kas usaha toko donat sendiri, dan aset lain yang sangat penting adalah sumber daya manusia atau pegawai toko donat yang berperan besar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan toko donat. Yang ketujuh, key activities atau kunci aktivitas. Key activities dapat dikategorikan ke dalam produksi, pemecahan masalah, dan plafon atau jaringan layanan dan promosi, kata Osterwalder dan Pickner. Pada toko donat, aktivitas produk bisnis tersebut terdiri dari kegiatan membuat adonan, penggorengan donat, pemberian rasa atau topping, dan proses packing yang telah selesai. Dengan adanya penambahan channel yang digunakan seperti media sosial untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan juga website, aktivitas juga perlu ditambah. SDM yang khusus menangani bidang IT dan memiliki tugas dalam memegang kendali media sosial yang dimiliki dan juga website. Yang ke-8, key persnet atau kemitraan utama. Menurut Osterwalder dan Pickner, key persnet menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang berhubungan dengan perusahaan. Suatu perusahaan menjalin kemitraan untuk banyak alasan, diantaranya untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Kemitraan dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu aliran strategis, antar non-pesaing, koperasi yang terdiri dari kemitraan strategis antar pesaing, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, dan hubungan pembeli-pemasok untuk menjamin pasokan bahan produksi yang dibutuhkan. Mitra dari toko donat adalah supplier bahan-bahan untuk membuat adonan donat, box packing donat, dan gelas plastik. Jika dilihat dari tujuan toko donat dalam menjalin kemitraan adalah untuk mengoptimalkan model bisnis toko donat dan juga untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Dan jika dilihat berdasarkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh toko donat, hanya sebatas hubungan pembeli pemasok saja. Lalu yang terakhir atau yang ke-9, cost structure, struktur biaya. Menurut Osterwalder dan Pickner, struktur biaya menjelaskan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan suatu model bisnis, termasuk di dalam kegiatan menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan, menjaga hubungan pelanggan, dan meraih keuntungan atau pendapatan. Biaya yang dikeluarkan oleh toko donat dan mengoperasi model bisnisnya diantaranya adalah untuk biaya operasional yang terdiri dari biaya sewa, outlet, biaya listrik, wifi, air, dan gas untuk penggorengan yang dimiliki oleh toko donat, serta gaji karyawan. Selain itu, terdapat juga biaya untuk pembelian bahan baku pembuat adonan. Bab 3, penutup. Kesimpulan, peluang usaha donat dapat dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah diidentifikasi, faktor untuk sebagai cerminan keluarga, tamu, ataupun untuk arisan ibu-ibu, sampai pada menginginkan rasa yang berbeda dari rasa-rasa sebelumnya. Motif ini merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis. Pendanaan usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang didapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, usaha donat layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis. Saran dalam menjalankan bisnis membuka toko donat yang harus diperhatikan yaitu tempatnya harus strategis, kualitas pegawai dalam melayani pelanggan dengan menghasilkan hasil rasa donat yang sangat memuaskan, kebersihan, dan juga dapat menarik pelanggan untuk membeli donat di toko Anda.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.